Welcome to our channel. Ekaristi, sakramen Maha Kudus, tubuh Tuhan dalam rupa roti. Oh santapan rejeki umat Allah yang berziarah menuju surga. Bala malaikat serta para kudus mengaturkan bakti penuh hormat. Yesus kunjungi kami tiap hari, menghidangkan tubuh dan darahnya. Yesus kunjungi kami tiap hari, menghidangkan tubuh dan darahnya. Selamat pagi, selamat hari Minggu, para saudara-saudari seiman dalam Kristus. Hari ini kita merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus Tuhan kita. Bacaan-bacaan suci pada hari ini membawa kita semua ke pusat hidup Kristen, yaitu Ekaristi. Pesta tubuh dan darah Kristus ini berakar pada apa yang telah dilakukan Yahweh, apa yang telah dilakukan Allah bagi bangsa Israel di padang gurun ketika mereka mengalami rasa lapar dan haus. Allah menyelamatkan mereka dengan mujizat mana dan air. Israel diselamatkan dari bahaya kelaparan dan kehausan di padang gurun. Ini akar dari pesta hari ini. Ide dari bacaan pertama yang kita dengar pada hari Minggu ini adalah bahwa Tuhan ingin umat Israel, kita juga, menyadari bahwa kelangsungan hidup kita semata-mata terjadi karena Allah. Allah dan kuasanya. Keselamatan kita bukan bergantung pada seseorang atau pada apapun yang kita miliki. Karena itu Musa mengingatkan umat Israel dalam bacaan pertama supaya mereka jangan melupakan Allah. Jangan melupakan Allah yang telah membawa mereka keluar dari Mesir dan menyelamatkan mereka di masa di padang gurun ketika mereka mengalami kesulitan. Pesannya jelas bagi kita dari bacaan pertama bahwa keberhasilan dan kesuksesan dari kerja keras kita hanya mungkin terjadi karena Allah memberkati kita. Semua terjadi karena Allah yang menjadi berkat. Bukan karena apa yang kita buat, bukan karena siapa diri kita. Maka Allah yang peduli adalah inti dari hari raya ini. Hari raya tubuh dan darah Kristus Tuhan kita. Allah peduli dengan keselamatan kita. Maka penginjil Yohanes mengatakan, Yesus adalah roti hidup yang telah turun dari surga. Barang siapa makan roti itu, ia akan hidup selamanya.
Dan roti yang ia berikan adalah dagingnya, supaya kita hidup. Ini penegasan dari Injil hari ini. Dan saya harus mengatakan pada kita semua, bahwa kata-kata Yesus ini memang sulit dipahami oleh orang-orang pada zamannya, bahkan oleh kita, umatnya sampai hari ini. Bagaimana Yesus bisa memberikan mereka, kita, dagingnya untuk dimakan, darahnya untuk diminum. Dan tidak hanya sabda ini yang sulit, lebih sulit lagi ketika Yesus mengatakan, jika kita tidak makan dagingnya dan minum darahnya, kita tidak dapat memiliki hidup. Mengapa? Toh, orang mengalami hidup. Tentu yang Yesus maksudkan adalah hidup dalam Allah. Bukan hidup seperti yang kita rayakan sebagai manusia dalam kesadaran kita sehari-hari, tapi hidup yang dimaksudkan adalah hidup dalam Allah. Dan hidup dalam Allah ini hanya bisa terjadi dalam persatuan dengan Yesus. Hanya dalam persatuan dengan Yesus kita berpartisipasi dalam hidup Allah. Allah yang mengasihi, Allah yang menyelamatkan kita semua. Para saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita ikuti. Artinya apa? Hidup dalam Allah itu. Ekaristi itu apa di balik semuanya? Dalam pemahaman orang Ibrani, tubuh dan darah menunjuk pada seluruh diri orang, totalitas. Maka inti hari raya tubuh dan darah Kristus Yesus mengingatkan kita bahwa Yesus seutuhnya dalam cara yang misterius hadir dalam Ekaristi. Maka roti dan anggur Ekaristi adalah tubuh dan darah Yesus seutuhnya. Kata seutuhnya penting. Sehingga kalau saudara-saudari menerima roti yang dipecah-pecah, bahkan sangat sedikit pun, Yesus seutuhnya ada, hadir. Dan ia memberikan dirinya kepada kita, supaya ia juga seutuhnya ada dalam kita, dan kita dalam dia. Maka ia juga bersabda, barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, tinggal dalam aku, aku dalam dia. Yesus total ada dalam kita, kita total ada dalam dia. Dan ini mengandaikan persatuan yang terjadi dalam Ekaristi, dalam tubuh dan darah. Kita ambil bagian di dalam Ekaristi itu. Jadi, para saudara-saudari, dengan menerima tubuh dan darah Kristus, kita bersatu dengan Dia yang menghidupkan kita. Sama seperti Israel, ada bersama Yahweh yang menyelamatkan mereka melalui anugerah-anugerah yang mereka terima dalam seluruh peziarah mereka di padang gurun. Saudara-saudari terkasih, hal pertama yang kita sadari dari peristiwa hari raya tubuh dan darah Kristus adalah persatuan kita dengan Kristus total. Hal kedua yang hendak kita sadari juga melalui misteri perayaan hari ini adalah kita semua disadarkan akan persekutuan dengan Yesus. Dalam poin pertama, juga melalui Dia kita bersekutu dengan saudara-saudari kita.
dalam kebersamaan kita. Apa yang harus kita lakukan dalam kebersamaan kita? Sama seperti Rasul Paulus mengatakan bahwa piala anggur adalah keikutsertaan kita dalam darah Kristus. Roti yang kita pecah-pecah, kita bagikan bersama adalah tanda persekutuan kita dengan tubuhnya. Maka kita walaupun berbeda satu dan yang lainnya harus membentuk satu persekutuan karena kita adalah tubuh, yakni gereja. Ini pesan kedua, persekutuan, persatuan kita sebagai jemaat satu dengan yang lain. Maka ketika kita merayakan Ekaristi, menyambut tubuh dan darah Kristus Tuhan kita, kita diingatkan akan pesan perdamaian, pesan keharmonisan antar kita. Sehingga pertanyaan yang paling penting yang hendaknya kita renungkan melalui misteri Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus ini adalah bagaimana persatuan dan keharmonisan dalam keluarga kita masing-masing. Suami terhadap istri, istri terhadap suami, orang tua terhadap anak, anak terhadap orang tua. Bagaimana jalinan relasi harmonis yang hendaknya kita wujudkan di dalamnya. Setelah keharmonisan terjadi dalam rumah tangga kita, di dalam rumah kita, bagaimana, pertanyaan kedua selanjutnya, bagaimana relasi harmonis itu kita wujudkan dalam hidup bertetangga, dalam hidup bersama orang lain, di tempat kerja, dengan para tetangga, atau dengan siapapun yang kita jumpai. Ini adalah pesan dari misteri perayaan pada hari ini. Kenapa? Karena Tuhan dalam misteri keselamatannya telah memberikan dirinya seutuhnya, total, tubuh dan darahnya, totalitas hidup Yesus untuk kita demi kebaikan dan keselamatan kita. Sehingga hari raya ini menginspirasi kita semua untuk melakukan hal yang sama. Allah yang maha baik, Allah yang memberikan dirinya, kita pun memberikan diri satu dan yang lain demi kebaikan dan keselamatan kita bersama. Kita semua dipanggil melalui perayaan hari ini untuk ada. Ada bukan untuk kebaikan diri kita, tapi juga untuk kebaikan sesama. Karena Yesus telah melakukan untuk kita, bukan untuk dirinya sendiri. Kita ada untuk kebaikan saudara-saudari kita. Kita ada untuk kebaikan orang-orang di sekitar kita. Siapapun mereka. Karena apa? Karena di dalam Yesus, Allah yang mengasihi kita. Kita menemukan diri kita, kita menemukan siapapun kita, tidak ada perbedaan. Kita semua sama. Sama sebagai orang-orang yang dikasihi Allah. Dan karena Dia mengasihi kita, Dia memberikan dirinya pada kita. Maka mari kita mempersembahkan apa yang terbaik, apa yang terindah dari diri kita untuk keselamatan, untuk kebaikan yang harus terjadi antar kita. Karena itulah tugas dan panggilan hidup kita. Selamat merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus Tuhan kita. Semoga kita diteguhkan dan dikuatkan dalam perbuatan-perbuatan baik yang diharapkan Tuhan terjadi melalui kita bersama Yesus yang hadir selalu dalam hidup kita. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Hai jiwaku, pujilah kasih Tuhan, bermadalah syukur pada Bapa, hormatilah
setiap hari Tuhan, persembahkan pujian padanya, sebab setialah kerelaannya, dan tetaplah kebenaran Tuhan. Sungguh kekal kasih-Nya akan kita, nyanyikanlah syukur pada Tuhan. Sungguh kekal kasih-Nya akan kita, nyanyikanlah syukur pada Tuhan. Jika kamu suka video ini, like dan share kepada teman-teman seiman. Jika kamu ingin mendapatkan update-update terus, tekan subscribe dan hidupkan tombol lonceng. Terima kasih, Tuhan memberkati kita selalu. Amin.